Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-12 mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SAMH beserta asisten dosen yaitu Dr. Emrendi Ari Dayandi SAMH. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama yaitu ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua yaitu dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga yaitu ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya. Jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat ada dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam ada dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh ada dolus premeditatus, adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Dan yang terakhir yaitu ada dolus repentinus atau dolus impetus, yaitu disebut juga hastamut dari bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu kekeliruan atau kesesatan atau salah kira. Disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan, yaitu yang pertama kesesatan peristiwa, dan yang kedua ada kesesatan hukum, yang ketiga kesesatan atau kekeliruan orang. Yang keempat ada kekeliruan objek, yang kelima penyimpangan sasaran, yang keenam ada delik putatif. Selanjutnya yaitu kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari atau bewusstskuld dan kealpaan tidak disadari atau onbewusstskuld. Unsur-unsur kealpaan yaitu yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Dan yang kedua yaitu pelaku kurang hati-hati. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu yang pertama memakai sistem deskriptif atau menyatakan. Yang kedua yaitu sistem normatif atau menilai. Yang ketiga yaitu sistem deskriptif normatif dari gabungan 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif. Mengapa? Karena deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu seperti kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua yaitu piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga yaitu klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sangat sempit. Yang keempat yaitu nimpomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki
yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Nah, orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana atau tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk atau intoxication di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan di Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu satu, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo atau apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mereview. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.